Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa soal fisika yang saya dapat. Untuk soal pertama adalah sebuah kursi bermasa 6,4 kg memiliki 4 kaki yang berbentuk kubus dengan panjang sisi kubus 20 cm. Berapakah tekanan kursi terhadap lantai jika gravitasi sama dengan 10 meter per second? Yang pertama yang kita ketahui adalah massa kursi yaitu 6,4 kg. Lalu ada luas penampang yaitu 20 cm diubah jadi meter 0,2 meter, dan gravitasi yaitu 10. Yang ditanya adalah P nya atau tekanan. Jadi kita menggunakan rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A sama dengan mg per S kali S, karena luas penampangnya adalah persegi. Lalu tinggal dimasukin 6,4 kali 10 per 0,2 kali 0,2 sama dengan 64 per 0,04 sama dengan 1600 N per M. Lalu 1600 dikali 4 karena jumlah kaki-kaki kursi itu berjumlah 4, jadi 6400. Jadi total tekanannya adalah 6400 N per M kuadrat. Untuk yang nomor 2, seorang tentara menyelam di laut lepas hingga kedalaman 10 meter dari permukaan laut. Tentukan tekanan total yang dialami tentara jika tekanan udara luar sebesar 0,6 atm. 1 atm itu adalah 1,013 kali 10 akar pangkat 5 N per M kuadrat. Jadi diketahui adalah tekanannya 1000 kg per meter kubik per meter kuadrat. P0 nya sama dengan 0,6 atm, H nya sama dengan 10 meter, dan gravitasi adalah 10 meter per second. Diketahui yang ditanyakan adalah P total. Untuk mencari P total harus menemukan P0 nya dulu. Jadi 0,6 dikali 1 atm dikali 1,013 kali 10 akar pangkat 5 yaitu 60,780. Lalu untuk rumus P total P0 tambah rho GH menjadi 60,780 tambah 1000 kali 10 kali 10 sama dengan 60,780 tambah 100.000. Jadi 60.780 tambah 100.000 jadi 160.780 N per M kuadrat. Untuk soal nomor 3, ada seekor ikan menyelam di air laut. Massa jenis airnya adalah 0,92 kg per meter kubik. Jika tekanan hidrostatis 3 kali tekanan atmosfer, tentukan kedalaman ikan tersebut dari permukaan laut. Diketahui P sama dengan 0,92 kg per meter kubik. Rho sama dengan 3 kali rho sama dengan 0,92 kg per meter kubik. Tekanan sama dengan 3 kali dari atm. Ditanya H nya. Lalu tekanan air sama dengan 3 kali tekanan udara, sama dengan rho GH sama dengan 3 kali 1,13 kali 10 pangkat 5, jadi 0,92 kali 10 kali H sama dengan 303 303.900 9,2 H sama dengan 303.900. H sama dengan
303.900 per 9,2. H sama dengan 33.032,6. Selanjutnya nomor 4, ada 3 gambar berikut. Diketahui massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Jika tinggi kolam air sama dengan 20 cm, tentukan tinggi kolam minyak. Diketahui rho minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik, rho air sama 1 gram per cm kubik. Kedalaman air adalah 20 cm. Ditanya kedalaman minyak, rho A sama dengan rho B, PA sama dengan PB, rho minyak kali G kali H minyak sama dengan rho A kali G kali H air. 0,8, jadi 0,8 kali H minyak sama dengan 1 kali 20. G nya dicoret, jadi karena sama-sama ada G nya jadi bisa dicoret. Lalu 0,8 sama dengan 20. Jadi H minyak sama dengan 20 per 0,8 sama dengan 25 cm. Lalu nomor 5, sebuah mesin pengepres hidrolik memiliki penghisap input dan output dengan diameter sebesar 10 mm dan 80 mm. Jika gaya input yang masuk pada mesin sebesar 60 Newton, maka tentukan gaya output yang dihasilkan oleh mesin pengepres hidrolik. Diketahui diameter pertama adalah 10 mm, dijadiin cm jadi 1. Lalu diameter kedua adalah 80 mm, jadi 8 cm. Untuk gaya 1 sama dengan 60 Newton, yang ditanya adalah gaya 2. Menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Lalu 60 per F2 sama dengan 1/4 kali Pi kali 1 kuadrat per 1/4 kali Pi kali 8 kuadrat. Menggunakan rumus untuk mencari luas penampang. Lalu 1/4 dan Pi nya bisa dicoret karena sama-sama ada. Jadi 60 per F2 sama dengan 1/64. Jadi F2 sama dengan 60 kali 64 sama dengan 3.440 Newton. Lalu nomor 6, sebuah balok kayu terapung di permukaan air dan volume balok yang muncul di atas permukaan air adalah 300 cm kubik. Jika massa jenis balok dan air adalah 0,7 gram cm kubik dan 1 gram cm kubik, massa balok kayu sebesar diketahui volume yang muncul 300 cm. Rho balok adalah 0,7 gram cm kubik dan rho air adalah 1 gram per cm kubik. Yang ditanya massa benda. Jadi V yang tidak volume yang tidak tercelup sama dengan 1 min 0,7 VB satuan ininya. Lalu jadi 0,3 VB. Volume benda sama dengan 0,3 VB. 300 sama dengan 0,3 VB sama dengan 1000 cm
kubik. Lalu masukin ke rumus ini, rho F kali G kali VB sama dengan MB kali G. 1 kali 0,7 kali 1000 sama dengan MB. MB sama dengan 700 gram. Lalu nomor 7, berat sebuah benda di udara 500 Newton. Apabila benda tercelup seluruhnya di dalam air dan ditimbang beratnya menjadi 480 Newton, maka tentukan massa jenis benda jika gravitasi sama dengan 10 meter per second. Diketahui W udaranya adalah 500 Newton dan W di airnya adalah 480 Newton. Ditanya PB-nya, rho. Jadi FA sama dengan WB min WA sama dengan 500 dikurang 480. FA sama dengan rho F kali VB kali G. 20 sama dengan 1000 kali VB kali 10. Ini 20 adalah dari 500 dikurang 480. Lanjut, lalu 20 sama dengan 1000 kali 10 jadi 10.000. Jadi VB sama 20 per 10.000 sama 0,002 meter kubik. Lalu mencari massa benda sama dengan W0 per G sama 500 per 10 sama dengan 50 kg. Dan untuk rho bendanya sama dengan MB per VB sama dengan 50 per 0,002 sama dengan 25.000. Jadi 25.000. Jadi massa jenis benda adalah 25.000 kg meter kubik. Selanjutnya nomor 8, yaitu suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dan dengan 40% volume benda berada di dalam air, 20% di atas permukaan minyak. Jika massa jenis air dan minyak sebesar 1 gram per cm kubik dan 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah diketahui VTA-nya sama dengan 40%, juga jadi 0,4, dan VTM-nya sama dengan 20%, sama dengan 0,2. Rho airnya sama dengan 1 gram per cm kubik dan rho minyaknya 0,8 cm kubik. Gram per cm kubik. Ditanya rho bendanya. Lalu rumus massa benda kali G sama dengan rho air kali G kali VTA tambah rho minyak kali G kali VT minyak. Rho benda kali VB kali G sama dengan rho A kali G kali VT air tambah rho M kali G kali VTM minyak. Lalu G-nya boleh dicoret. Jadi rho benda kali volume benda sama dengan 1 kali 0,4 tambah 0,8 kali 0,2. Jadi PB kali VB sama dengan 0,4 tambah 0,16. PB sama dengan 0,56
Newton per meter kubik. Selanjutnya nomor 9, pembuluh silum pada tumbuhan air dan mineral dari tanah sampai ke bagian atas tumbuhan. Diameter pembuluhnya adalah 0,02 mm. Sudut kontaknya atau theta adalah 0 derajat dan ketinggian air pada pembuluh silum adalah 1,44 meter. Tentukan besar tegangan permukaan air. Diketahui diameternya sama dengan 0,02 mm. Dijadiin jari-jari jadinya 0,01 mm atau 1 kali 10 akar pangkat min 5 meter. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Theta sama dengan 0. H sama dengan 1,44 meter. Ditanya tegangan permukaan air. Jadi tegangan permukaan air sama dengan rho GHR per 2 cos theta sama dengan 10 sama dengan 1000 kali 10 kali 1,44 kali 0,00001 per 2 kali 1 sama dengan 0,144 per 2 sama dengan 0,072 N per M. Yang terakhir adalah nomor 10, dua jenis fluida dengan rapat massa masing-masing adalah 0,9 gram cm kubik dan 0,7 gram per cm kubik dituangkan ke dalam suatu wadah sehingga salah satu fluida berada di atas yang lainnya. Kemudian kubus dimasukkan ke dalam campuran tersebut sehingga 50% volumenya berada di dalam fluida yang rapat, 20%-nya tidak tercelup sama sekali, serta sisanya berada di dalam fluida yang kurang rapat. Massa jenis benda dan massa benda tersebut adalah yang diketahui. Rho satunya itu 0,9 gram per cm kubik. Rho 2 nya sama dengan 0,7 gram per cm kubik. Untuk volume bendanya adalah 50% yang tercelup, jadi 0,5, dan ada 20% yang tercelup, jadi 0,2. Yang ditanya adalah rho benda dan massa benda. Jadi delta F sama dengan 0, FA1 tambah FA2 min W sama dengan 0. W sama dengan FA1 tambah FA2. Lalu PB kali G kali VB sama dengan P1 kali G kali VB tambah P2 kali G kali VB. Lalu PB kali VB sama dengan 0,9 kali 0,2 tambah 0,7 kali 0,2 0,9 kali 0,5 tambah 0,7 kali 0,2. Lalu PB sama dengan 0,45 tambah 0,21. Jadi PB sama dengan 0,60 Newton per meter kubik kuadrat. Lalu massa benda sama dengan PB per VB. Rho benda kali volume benda sama dengan 0,66 dikali 0,5, jadi sama dengan 0,33 kg. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.